Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat gradient di aplikasi CorelDRAW 2019. Terlebih dahulu kita buat objek lingkaran, kemudian tekan dan tahan tombol CTRL lalu buat lingkaran sempurna. Klik Pick Tool, lalu geser pointer ke status bar. Ada menu Edit Fill, klik 2 kali, maka akan tertampil jendela Edit Fill. Fungsi dari Edit Fill sendiri adalah untuk memberikan pewarnaan pada objek. Pada menu Edit Fill terdapat beberapa sub-sub menu, No Fill, kemudian Uniform Fill, dan seterusnya. Secara default yang tertampil pertama kali adalah No Fill, karena objek kita tidak memiliki warna. Objek yang baru pertama kali digambar itu tidak memiliki foreground atau warna utama, sehingga pada Edit Fill yang tertampil menunya adalah No Fill. Selanjutnya adalah Uniform Fill. Uniform Fill digunakan untuk memberikan satu warna solid pada objek kita. Misalkan kita menginginkan objek kita memiliki warna yang tidak ada pada palet warna ini, kita bisa mencari warna yang kita suka melalui menu Uniform Fill. Pada palet warna tidak ada warna kuning yang kehijauan. Kita bisa menentukan di sini. Geser slider yang bawah ini ke warna batas antara kuning dan hijau. Jika sudah, kita menentukan seberapa pekat warnanya. Pada area kotak yang besar ini kita pilih warna kuning kehijauan. Kita klik misalnya di sini. Kemudian pada Uniform Fill, kita juga bisa memilih warna berdasarkan color model. Ada beberapa color model di sini yang umum biasanya digunakan adalah CMYK, Grayscale, dan RGB. Beralih selanjutnya ke Fountain Fill. Fountain Fill ini yang nantinya akan kita pelajari pada video kali ini. Fungsi Fountain Fill yakni untuk memberikan warna gradasi atau gradient pada objek kita. Apa itu gradasi atau gradient? Gradasi atau gradient adalah suatu warna peralihan atau warna transisi dari perpaduan dua warna. Misalkan di sini kita sudah memiliki warna hijau pada sisi kiri. Kemudian di sisi kanan kita memiliki warna putih. Yang disebut gradasi atau gradient adalah area di tengah-tengah warna hijau dan juga putih. Kita lihat di sebelah kiri warna hijau, semakin ke kanan akan cenderung berwarna putih. Warna hijau yang keputihan inilah yang disebut dengan gradient atau gradasi. Di sini saya tidak akan menjelaskan detail per menu yang ada di sini karena tidak semuanya itu terpakai, jadi hanya beberapa saja yang sering dipakai. Yang pertama kita akan menambahkan warna gradasi. Jadi gradasi tidak hanya sebatas dua warna seperti ini. Kita bisa menambahkan 3 warna. Pada bagian bawah ini disebut dengan slider. Kemudian ada tanda kotak dan di atasnya ada segitiga, ini untuk memilih color. Ada 2 color. Gradasi yang ada sekarang ini adalah gradasi dari 2 warna utama. Kita bisa mengganti warna utama tersebut. Arahkan pointer pada tanda kotak yang ada segitiganya di atasnya. Kita klik 2 kali. Kemudian pada bagian color kita klik, lalu ada pilihan warnanya. Kita pilih warna yang kita kehendaki, kemudian ganti warna putih dengan warna lain. Hasilnya seperti ini. Pada Fountain Fill kita tidak hanya bisa membuat gradasi dari 2 warna, tapi kita juga bisa menambahkan warna utama sebanyak yang kita mau. Caranya, arahkan pointer pada slider, kemudian klik 2 kali. Akan muncul color baru. Ganti warnanya. Kita tambahkan 1 kali lagi. Kita sudah memiliki 4 warna utama. Kita bisa menggeser warna utama kita, tetapi bagian warna utama yang di sebelah kanan dan kiri itu tidak bisa kita geser. Kalau yang ada di tengah-tengah, color yang ada di tengah-tengah itu bisa kita geser. Selain menggeser warna utama, kita juga bisa menggeser gradasi kita.
Perhatikan di bagian atas ada tanda semacam segitiga ini. Kita bisa klik, tahan, lalu bisa kita geser. Ini untuk menggeser gradien. Berikutnya, klik salah satu color. Kita bisa mengubah seberapa transparan warna utama tersebut. Di sini ada opacity. Kalau kita geser ke kanan atau kita tambah persentasenya, maka warna utama yang kita pilih itu akan semakin transparan. Kita kembalikan lagi. Selanjutnya kita juga bisa mengubah posisi atau merotasi dari gradien kita. Kalau kita cermati, gradien kita gradien linear lurus secara vertikal. Kita bisa mengubah atau merotasi gradien kita. Arahkan pointer pada bagian ini, klik dan tahan, lalu putar gradien. Jenis gradien yang kita terapkan saat ini adalah gradien linear, jadi gradien yang lurus-lurus seperti ini, disebut dengan linear. Ada beberapa macam tipe gradien, jadi tidak hanya linear lurus seperti ini. Bisa kita lihat di menu type. Secara default yang diterapkan adalah linear fountain fill. Kita bisa ganti dengan elliptical fountain fill untuk membuat gradien yang melingkar terpusat. Kita juga bisa mengganti posisi dari gradien, klik dan tahan lalu pindahkan. Selanjutnya conical fountain fill, jadinya seperti ini. Yang terakhir adalah rectangular fountain fill. Gradasinya kotak terpusat. Kita kembalikan ke linear. Kemudian di bawah type ada reverse fill. Fungsinya adalah untuk membalik urutan dari gradien dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Lalu ada step. Fungsi step adalah untuk mengatur seberapa solid gradien kita. Kalau nilai ini kita turunkan, jadinya seperti ini. Antar warna gradasi tidak lagi rapat. Fungsi step untuk mengatur kerenggangan dari warna gradien. Semakin besar step, gradasi akan semakin halus. Kemudian acceleration, fungsinya untuk mengatur kerapatan antar step. Saya kembalikan lagi. Beralih ke transformation. Fungsi transformation untuk mengatur tinggi dan juga lebar dari area gradasi. Kemudian juga untuk menggeser posisi dari sumbu koordinat X dan Y. Misalkan di transformation saya tambah nilainya, maka ukuran gradasi kita akan semakin besar. Kalau kita turunkan nilainya, gradasi kita akan semakin kecil. Lalu X dan Y, koordinat X dan Y untuk posisi dari gradien. Misal nilai X saya tambah, maka gradasi akan condong bergeser ke kanan karena nilainya positif. Kalau kita geser terus ke bawah atau nilainya negatif, dia akan bergeser ke kiri. Untuk sumbu X tidak ada banyak perubahan karena memang gradiennya linear secara vertikal, sedangkan Y ini untuk menggeser sumbu gradien secara vertikal sehingga tidak ada perubahan. Kalau kita rubah seperti ini, kemudian kita ubah Y-nya, baru nanti akan kelihatan perubahannya. Lalu ada skew. Skew fungsinya untuk mengatur kecondongan dari objek. Sebenarnya ini mirip dengan rotate. Lalu di sebelahnya ada rotate. Kalau kita tambah derajatnya, maka dia akan berputar. Sebenarnya untuk merotasi gradien, kita bisa langsung saja memutar menggunakan tool yang ada di sini. Jika sudah, klik OK. Sekian tutorial pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba, selamat belajar.